Sebelum saya sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya mau sampaikan dulu satu hal ini. Menurut saya ini penting sekali dan saya yakin ada beberapa saudara yang membutuhkan akan pengertian firman Tuhan ini. Coba buka bersama dengan saya dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Kitab Nabi Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Alkitab berkata demikian. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Dalam bahasa Inggrisnya bukan dikatakan yang hatinya teguh, tetapi yang pikirannya tinggal padamu, engkau jagai dengan damai yang sempurna, perfect peace. Yang pikirannya tinggal padamu, engkau jagai dengan damai yang sempurna. Nah, saudara sekalian, dalam bahasa aslinya, kata mind, kata pikiran itu, sebetulnya terjemahan hurufiahnya adalah creative imagination. Imajinasi yang kreatif. Nah, Alkitab berkata, kalau imajinasimu yang kreatif itu, engkau taruhkan kepada Allahmu, maka engkau letakkan kepada Tuhanmu, maka Alkitab berkata Allah akan memberikan kepadamu damai sejahtera yang sempurna, perfect peace. Nah, kata peace, kata shalom itu bukan berarti hanya damai atau tenang atau ayem atau tentram, bukan hanya itu. Tapi kata shalom juga mengandung pengertian kesehatan, kelimpahan, keberkatan dan kemakmuran dan kebahagiaan. Semua yang bersifat positif, yang berupa anugerah dan berkat Allah, itu dirangkum jadi satu, yaitu shalom, atau perfect peace, atau damai yang sempurna. Nah, yang perlu kita perhatikan begini, saudara. Kita manusia punya imajinasi, daya khayal, yang ternyata memang kreatif. Dan kemampuan kita berkhayal, satu segi merupakan berkat Tuhan yang luar biasa, yang kita mesti bersyukur, kita mesti mensyukurinya. Tetapi kalau kita tidak mampu mengendalikan kemampuan kreativitas imajinasi kita, maka kita akan dikendalikan oleh imajinasi kita. Nah, pada detik ini kita bisa membayangkan akan sesuatu yang terjadi di luar negeri, di Jerman misalnya. 2 detik kemudian, pikiran kita sudah melayang-layang ke kota yang lain di Indonesia. Sekian detik kemudian bisa kembali ke gereja, lalu juga mikirkan rumah sekaligus. Betapa cepatnya daya imajinasi kita membawa kita berputar ke berbagai tempat dalam waktu yang sangat sekejap. Nah, biasanya karena kita ini adalah manusia yang tinggal dalam dunia yang penuh dengan dosa, maka kreativitas imajinasi kita juga tercampur dengan banyak unsur-unsur dosa. Nah, kalau kita tidak memperhatikan atau kita mengkontrol dengan baik, ini bahayanya. Apa bahayanya? Seringkali imajinasi kita ini berkembang secara negatif. Bahkan sebagian besar kreativitas imajinasi kita diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya merusak diri kita sendiri. Ambil contoh misalnya yang namanya ketakutan. Dalam penelitian yang pernah dibuat, sebagian besar ketakutan, alasan yang membuat manusia ketakutan, pada akhirnya tidak pernah terjadi dalam kehidupannya. Itu hanya terbatas pada alam imajinasinya yang ternyata kreatif sekali. Saya tadi pagi memberikan contoh begini, saudara. Sejak kecil, banyak orang-orang yang berbicara kepada saya, kalau minum obat, lalu jangan campur dengan soft drink, Sprite, Coca-Cola, Fanta, jangan. Karena katanya itu kalau terjadi percampuran bisa menimbulkan racun, keracunan, dan kamu bisa mati. Saya percaya dengan perkataan itu, karena kalau saya perhatikan Fanta, Coca-Cola sebagai anak kecil atau orang yang masih begitu muda, itu ketika Anda buka tutupnya, itu gasnya keluar, nyemprot gasnya itu hebat sekali. Nah, saya bayangkan obat itu adalah senyawa kimia begitu banyak dicampur dengan air yang seperti itu. Nah, saya bisa bayangkan itu akibatnya berat sekali.
Mulai kalau Anda lihat Sprite itu bentuknya sudah seperti air keras, saudaraku. Ya, kalau Anda lihat bagaimana gasnya keluar seperti air keras. Satu kali saya piknik dengan teman-teman sekolah menjelang akhir, saya nggak tahu, saya lupa SMP atau SMA, SMP menurut saya. Dan saya dari kecil tidak tahan dengan kendaraan sebetulnya. Saya kalau naik mobil itu mesti muntah, saudara, nggak tahan. Jadi kalau duduk mesti harus di depan dan harus ngelihat jalan, melotot ke jalan. Kalau saya goyang sedikit, mesti tumpah. Jadi nggak tahan, saya nggak tahan dengan itu. Lalu biasanya saya diberi antimo. Dan itu yang saya yakini ini memang betul-betul anti mabuk, anti muntah, dan membuat saya tahan. Saya minum itu setiap kali saya mau pergi. Nah, menjelang berangkat, saya minum antimo. Dan ketika sampai di tengah di tujuan, tidak terjadi apa-apa. Nggak muntah, nggak apa. Padahal sudah siap-siap plastik segala macam. Kalau nanti keluar, nah sudah ada yang itu untuk nyimpen, saudara. Nah, menjelang pulang, saya ingat lagi kelemahan saya. Oh, saya ini nggak tahan kalau naik bis, jadi harus antimo. Saya tidak begitu perhatikan, di tangan saya ini ada botol Sprite. Saya minum antimo, nggak ada air lagi, spontan saya minum dengan Sprite. Begitu masuk, beberapa menit kemudian, saya teringat akan perkataan tadi. Kalau obat dicampur soft drink, orang bisa mati. Anda tahu, sekian jam perjalanan pulang ke Semarang, itu merupakan saat yang paling mengerikan dalam hidup saya pada waktu itu. Bayangan yang ada itu ngeri. Apa yang sedang terjadi di perut saya? Ketika tiba-tiba sakit, itu hanya angin lewat, saudara. Padahal saya pikir, waduh ini dia, ususku mulai brodol ini. Bayangin, obat campur Sprite, apa yang terjadi? Orang berkata, kamu bisa mati. Dan saya berpikir, celaka, mati aku. Lalu keluar bayangan yang macam-macam. Apa yang terjadi kalau saya nggak sampai Semarang, tiba-tiba brodol usus saya, lalu pecah perut saya, keracunan, saya mesti berbuat apa? Semua itu pada akhirnya sampai hari ini dan detik ini tidak berakibat apapun dalam hidup saya. Kelak saya diberitahu, diralat, oh kalau antimo nggak apa-apa, katanya. Tapi ingat, jangan dicoba, saudara. Lebih baik jangan cobalah. Dengar, supaya kalau Anda coba, ini repot, pendeta itu repot, saudara. Kalau ngomong begini, orang percaya, dicoba, lalu terjadi apa-apa, saya repot. Saya pernah khotbah di Cirebon. Saya hanya cerita pada mereka, saya baca buku. Katanya orang-orang Korea atau Jepang itu menemukan satu metode. Bagaimana makan udang tanpa kena akibat kolesterolnya yang tinggi. Nah, katanya orang-orang Korea, kalau nggak salah, itu menemukan akan pemunahnya. Jadi kalau makan udang, itu makanlah dengan ekornya. Jadi jangan dibuang ekornya, lalu makan dengan ekornya. Katanya orang Korea berkata, itu ekor udang itu kalau dimakan bersama-sama dengan daging udang itu memusnahkan akan kolesterol daripada udang. Saya berkata, itu katanya, saya cerita begitu. Beberapa bulan kemudian, saya diundang lagi kalau kita makan sama-sama. Dan saya perhatikan semua pengurus persekutuan doa itu, kebetulan kami makan udang di depan, semua makan dengan ekornya. Hanya saya yang tidak makan dengan ekornya. Lalu mereka tegur saya, loh Pak, ekornya kok nggak dimakan? Saya bilang sakit, kalau nyungsang di sini sakit tenggorokan saya. Loh kan katanya ini memusnahkan kolesterol. Saya bilang, siapa yang ngomong? Bapak yang bilang. Oh ya lupa, saya berkata begitu. Nah repot, sekarang semua makan dengan udangnya. Satu kali ada, kena di sini saudara. Nah saya bilang makanya, saya hanya berkata, makanya tadi saya bilang, antimo dengan Sprite jangan dicoba. Oke, jangan dicoba. Tapi yang saya mau sampaikan poin saya begini saudara. Ketakutan saya selama sekian jam itu ternyata tidak beralasan. Tetapi cukup membuat saya gelisah, cemas, keringat dingin keluar dan pucat. Apa sebabnya? Karena imajinasi saya membayangkan yang mengerikan yang tidak. Nah, coba Anda perhatikan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita berhadapan dengan orang lain, atau persoalan, atau apapun juga. Biasanya, begitu persoalan atau konflik, atau masalah timbul, maka imajinasi kita, daya khayal kita akan ikut berperan. Langsung dibumbu-bumbui yang begitu mengerikan, sampai-sampai kita tenggelam oleh karena apa?
perasaan ketakutan karena bayang-bayang yang kita ciptakan sendiri. Nah, kalau tidak hati-hati, saudara akan terjebak dengan apa? Biasanya begini. Begitu kena hal tertentu, sakit tertentu, lalu bayangannya, waduh ini jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Terus ngomong, wah mati aku, mati tenan aku, mati katanya. Nah saudara sekalian, Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, dia makan buahnya. Nah kalau Anda teriak, aku mati, aku mati, aku mati, engkau menggemakan akan aku mati, lalu engkau makan buah mati, engkau akan jadi mati saudara. Ketika engkau bisnis, engkau kerja, engkau mengalami kesulitan, yang diomong apa? Bangkrut aku kali ini. Padahal mungkin tagihan yang senilai 50.000 diundur oleh orang yang harusnya bayar. Lalu pikirannya, wah zaman sekarang banyak orang nipu, 50.000ku nggak dibayar, nanti yang 3 juta nggak dibayar, yang 50 juta nggak dibayar, bangkrut aku. Apakah betul dengan 50.000 nggak dibayar engkau akan bangkrut? Tapi kita dengan gampang berkata, bangkrut. Nah, dengan perkataanmu sendiri, engkau akan bangkrut bukan karena orang itu nggak bayar, tapi karena kita mengutuki diri sendiri. Ngerti saudara? Nah, orang yang bisa menaruh akan kreativitas daripada imajinasinya kepada Tuhan, Alkitab berkata, Allah akan memberikan damai sejahtera yang sempurna. Ada shalom, ada perfect peace, dia berikan kepada anak-anaknya. Dan saya inginkan ini jadi pegangan dalam kehidupan kita. Terlalu banyak orang-orang percaya yang hidupnya dikuasai oleh imajinasi buruk yang dia ciptakan atau diciptakan oleh daya khayalnya sendiri. Jangan tenggelam dengan hal itu karena tidak akan pernah menguntungkan apapun dalam hidup kita. Oke? Nah itu yang pertama saya mau sampaikan karena saya merasa ada banyak orang yang perlu dengar berita yang satu ini. Yang kedua yang saya mau bagikan buat saudara ini. Saudara. Saya percaya dan saya perhatikan begini. Manusia itu punya kemampuan menyerap segala sesuatu itu besar sekali. Baik yang rohani maupun yang kedagingan, yang duniawi maupun yang natural. Manusia punya kesanggupan untuk menyerap banyak sekali. Dan saya perhatikan segala sesuatu, terutama juga hal-hal yang dari Tuhan. Pada waktu kita serap dalam kehidupan kita, ternyata ada proses yang terjadi seperti seorang wanita yang mengandung. Kalau kita menerima sesuatu dari Tuhan atau bahkan dari dunia, biasanya tidak bisa langsung kelihatan hasilnya. Melainkan apa yang masuk dalam hidup kita, dikandung oleh manusia kita, lalu pada akhirnya kita akan melahirkan apa yang kita serap dan kita terima. Nah malam hari ini saya mau mengajak kita belajar akan hal yang satu ini. Terutama bagaimana kita bersikap pada waktu kita merasa mendapatkan sesuatu dari Allah. Janji dari Allah. Tetapi bagaimana karena kenyataannya janji itu atau visi itu seringkali tidak kunjung tiba. Nah saya akan berikan dasar dulu buat kita sekalian. Coba buka bersama dengan saya Ayub pasal yang ke-15. Kitab Ayub sebelum Mazmur itu Ayub pasal 15 ayat yang ke-34 dan 35. Ayub 15 ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Dengar baik-baik. Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. 35. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan. Dan tipu daya dikandung hati mereka. Alkitab berkata ada orang fasik dikatakan menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan. Hamilnya hamil bencana, lahirnya adalah kejahatan. Apa yang kita serap akan membuat manusia kita, tanda petik, mengandung, hamil sesuatu. Pada akhirnya engkau akan melahirkan apa yang dikandung oleh manusiamu. Nah, Ayub berkata, kitab Ayub mengatakan, ada orang yang menghamilkan bencana, dan orang itu akan melahirkan kejahatan. Nah, pola yang sama muncul dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus setelah Ibrani ada surat Yakobus
Lihat pada pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Yakobus pasal yang pertama, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Coba lihat, keinginannya dibuai melahirkan dosa. Dan dosa yang sudah matang melahirkan akan maut. Segala sesuatu yang kita tangkap dalam hidup kita akan membuat kita seperti orang yang mengandung, hamil sesuatu. Lalu pada saatnya kita harus melahirkan apa yang selama ini kita kandung di dalam kehidupan kita. Contoh ketiga, lihat dalam Yesaya pasal yang ke-33. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-33. Lihat pada ayat yang ke-11. Yesaya 33 ayat yang ke-11. Alkitab berkata demikian. Yesaya 33 ayat 11. Kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami. Amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Kalau orang itu mengandung yang dikandung rumput kering, Alkitab berkata, kamu akan melahirkan jerami. Tidak mungkin orang yang mengandung rumput kering, lahirnya berlian. Nggak ada, saudara. Alkitab berkata, orang yang mengandung rumput kering, lahirnya adalah jerami. Nah, apa yang dikandung oleh manusia kita, satu kali kelak harus kita lahirkan. Apakah itu hal yang baik ataupun hal yang buruk? Apakah itu berasal daripada roh ataukah itu berasal daripada kedagingan kita? Ingat, manusia punya kemampuan menyerap segala sesuatu dalam kehidupannya. Apa yang kita serap, yang kita masukkan dalam hidup kita, satu kali kelak harus dilahirkan. Dalam Perjanjian Lama ada cerita menarik. Nanti di rumah Anda cari sendiri. Saya pernah beberapa kali sampaikan itu. Yakub pernah kerja pada seorang pamannya, namanya siapa? Laban. Ingat, orang nipu itu mesti ketipu. Yakub nipu Esau, nipu bapaknya, kerja sama Laban, ditipu oleh Laban. Apa yang terjadi, saudara? Yakub kerja nggak dibayar. Pokoknya dianggap keponaan sendiri, nggak dibayar. Kan keluarga sendiri, katanya nggak dibayar. Lalu Yakub ini akhirnya jengkel. Ini orang kok kerja, aku keluar tenaga begitu banyak kok nggak dibayar. Apa yang terjadi, saudara? Yakub berkata pada Laban ini, sudah paman, saya minta upah dong. Loh, upahmu minta seperti apa? Lalu Yakub berkata gini, ginilah paman, saya akan menggembalakan semua domba-domba yang putih mulus, yang ada bintil-bintilnya, yang ada bercak-bercak hitamnya, yang ada warna-warninya, paman Laban yang gembalakan. Kalau sampai terjadi, dari domba yang putih-putih ini bisa lahir anak yang bintil-bintil, lah itu upah buat saya. Tapi kalau putih kawin sama putih, lahirnya putih, dan memang harusnya begitu, itu buat Laban, buat paman. Pamannya mikir, goblok ini orang ini. Ini orang ini nggak mungkin putih kawin sama putih, mesti putih, kecuali dia pikir. Dia nyuri beberapa domba yang bintil-bintil dari aku, lalu dia kawinkan, baru bisa lahir begitu. Terus Laban berkata, baik, tapi syaratnya gini Yakub, katanya. Pisahkan dulu, kamu jalan beberapa hari. Suruh jalan beberapa hari. Jadi misahnya itu berhari-hari jalan. Misah jauh sekali. Di sana kamu gembalakan domba-domba yang putih mulus. Terus Laban ngomong sama anak-anak yang laki-laki. Kamu jaga yang bintil-bintil ini. Jangan sampai dicuri Yakub. Satu aja kecurian, dia bisa punya anak beranak banyak itu. Domba yang bintil-bintil. Oh, dipisahkan. Apakah Yakub mau nyuri? Oh tidak, saudara. Rupanya cukup jujur orang ini. Tapi smart. Genius, saudara. Apa yang terjadi? Nah, ketika sudah jalan sekian hari, dombanya putih semua. Jadi kalau kawin ini pasti putih. Nah ini apa tidak bodoh? Tidak, dia ngerti sesuatu. Dia perhatikan. Yakub seorang pengamat dan pempraktek hidup yang luar biasa.
Ketika dia melihat akan domba-domba, dia ngerti sesuatu begini. Domba-domba itu kalau berkelamin, itu di tempat minuman. Mesti dekat tempat minuman. Jadi dia perhatikan, oh kalau domba itu berkelamin, nanti di tempat minuman. Apa yang dia buat? Dia ambil dahan pohon, dia kerat dahan itu, sampai warnanya jadi bintil-bintil. Dia kerat begitu rupa, sampai ada, kalau dilihat itu bintil-bintil. Terus dia perhatikan. Kalau ada domba yang kurus, yang lemah, mau kawin, saudara, dia biarkan. Lu kawin dah, silahkan. Benihnya begini, hasilnya juga tidak bagus gitu. Tapi kalau ada domba yang tambun, yang kuat, yang domba pejantan yang luar biasa mau kawin, nah ini buat saya. Apa yang terjadi? Waktu mereka berkelamin, di tempat minuman itu, dia taruh di depan mata domba-domba itu, dahan yang bintil-bintil tadi. Nah, katanya. Jadi ketika domba itu berkelamin, yang dilihat apa? Bintil. Waktu lahir anaknya apa? Bintik-bintik, saudara. Loh itu Yakub tuh, dicoba dalam perjanjian lama, anaknya bintik-bintik, Labannya bingung. Kok bisa? Anak yang putih-putih itu yang sudah, wah, potong aja buat sate gitu. Tapi yang bagus-bagus kok bisa bintik-bintik. Apa yang masuk diserap domba itu, lahirnya seperti itu. Ngerti gak saudara? Saudara nyerap apa hari ini? Engkau nyerap firman, engkau nyerap hal yang rohani, lahirnya mesti rohani. Engkau nyerap berita politik di koran, engkau akan lahir omongannya politik juga. Engkau nyerap berita golden key, kalau ngomong golden key nanti saudara. Engkau nyerap Tarsan di sini, lahirnya Tarsan, saudara. Jadi apa yang engkau serap itu akan engkau lahirkan. Dan itu gampang cara mendeteksinya. Ajak bicara orang, coba ngomongnya paling seneng ngomong apa. Nanti ketahuan itu yang dia serap dalam hidupnya. Nah, Alkitab berkata orang yang mengandung akan rumput kering, lahirnya akan jerami. Yang diserap akan dia kandung, dan itu yang akan dia lahirkan. Nah, dengar perkataan Tuhan Yesus. Lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes 3 ayat yang ke-6. Yesus berkata demikian. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi apapun yang kita serap dalam hidup kita, satu kali akan kita lahirkan seperti yang kita serap apa adanya. Kalau kita menyerap hal yang kedagingan, lahirnya akan kedagingan. Kalau kita menyerap akan hal yang dari roh, lahirnya adalah roh. Nah, dengan Tuhan, pola yang sama terjadi. Seringkali ada banyak anak-anak Tuhan yang terima janji Allah, terima firman Tuhan, terima nubuatan, didoakan ada pesan Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa apa yang Allah janjikan dalam hidup saya ini tidak kunjung datang? Semua orang mendoakan berkata, aku akan dipakai Tuhan, aku akan diberkati, aku akan dipulihkan, aku akan diangkat tinggi. Tapi kenyataannya ketika berlangsung beberapa saat, mengapa tidak kunjung datang juga? Dan ini yang saya mau bagikan buat saudara. Nah, lihat satu contoh yang menarik. Buka Kisah Rasul pasal yang ke-7. Lihat akan teladan atau contoh dari orang yang bernama Musa. Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25. Kisah Rasul pasal 7, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25. Alkitab berkata demikian. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka.
tetapi mereka tidak mengerti. Nah, dalam bahasa Inggrisnya pada ayat yang ke-23 bukan dikatakan timbullah keinginan dalam hatinya, tapi dikatakan it came to his heart. Datang kepada hatinya, bukan came from. Kalau came from itu datang dari hatinya. It came to his heart. Datang kepada hatinya. Dari luar masuk ke dalam. Dari siapa? Dari Tuhan, saudara. Itu bukan karena Musa berkata, aku mau jadi pembela bangsaku. Tidak. Pertama-tama, Tuhan yang menaruhkan akan benih, akan visi, akan beban itu, bahwa Musa akan dipakainya untuk melepaskan bangsanya, itu pertama berasal dari Allah. It came to his heart. Itu masuk ke dalam hatinya. Nah, sayangnya Musa tidak mengerti bahwa sesuatu yang masuk dari Allah sekalipun ternyata tidak bisa langsung dinikmati hasilnya. Musa berpikir kalau Allah sudah memberikan beban dalam hatinya, aku harus berusaha mewujudkan akan beban itu. Ternyata keliru, saudara. Karena ternyata secara rohani, Musa harus mengandung dulu akan beban itu. Sampai waktunya Allah tiba, di mana Musa melahirkan perkara itu. Nah, karena Musa belum mengerti saatnya tiba, ketika dia melihat orang Israel dianiaya, dia bela. Dengan tujuan apa? Supaya mereka semua tahu Allah akan memakai dia sebagai pembebas bangsanya. Memang betul Allah yang memberikan beban dalam hatinya. Tapi belum saatnya. Ada waktunya di mana beban dan visi itu harus dikandung oleh rohnya. Dan Tuhan butuh waktu 40 tahun untuk mematangkan beban yang Tuhan taruhkan dalam batin Musa. Baru 40 tahun kemudian dia sungguh-sungguh dipakai Allah melepaskan bangsanya keluar dari tanah Mesir. Saudara sekalian, dengar baik-baik. Ketika Tuhan berbicara kepada hidup kita, saya mau katakan tidak berarti hari esoknya engkau akan mengalami semua itu langsung, segera, dan otomatis. Tidak. Ada waktu di mana kita harus menunggu sampai semua beban, semua visi, semua yang Tuhan janjikan dalam hidup kita sudah cukup matang untuk dilahirkan oleh roh kita. Kalau kita tergesa-gesa mengatakan bahwa aku harus segera mendapatkan itu, engkau akan mengalami seperti Musa. Engkau harus lari dan engkau harus dibuang jauh. 40 tahun dia alami semuanya itu. Ketergesaan kita membuat apa yang Tuhan janjikan bukan makin cepat, akan justru sebaliknya makin lamban, saudara. Ambil contoh, kalau saudara hamil, kaum ibu, baru 3 bulan, engkau berkata, wah gak bisa. Aku harus gendong anakku sekarang. Datang ke dokter bilang gak bisa, 6 bulan lagi. Gak bisa. Ini anak-anak saya sendiri. Pokoknya saya minta keluarkan sekarang. Saya mau gendong. Saya sudah belikan bedak dari Amerika. Lotion dari Eropa. Saya mau gendong dia sekarang. Sudah saya belikan mainan yang lucu. Keliling. Katanya begitu. Supaya anak saya senang. Loh ini baru 3 bulan. Ya tidak apa-apa, anak saya sendiri kok. Biar dibesarkan di luar saja. Bisa, saudaraku? Enggak bisa. Yang engkau dapati cuma almarhum anakmu tadi, saudaraku. Enggak ada apa-apanya. Engkau harus tunggu lagi kehamilan berikutnya. Tunggu lagi 9 bulan setelah itu. Makin lama. Musa tidak mengerti perkara rohani harus disimpan dulu. Kita tidak punya kewajiban secara manusia untuk mempercepat itu dengan kemampuan kita sendiri. Tidak bisa. Tunggu sampai dia melihat cukup waktunya buat kita secara rohani melahirkan akan perkara itu. Nah, saudara sekalian, tetapi ada 3 hal yang kita harus perhatikan. Kalau kita mau sabar menunggu saat Tuhan sampai siap kandungan rohani kita melahirkan apa yang dia janjikan. Ada 3 hal yang tetap harus kita perhatikan. Yang pertama, mari lihat dalam Yeremia pasal yang ke-6. Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-6. Ayat yang ke-24. Yeremia ayat yang ke-6, pasal 6, maaf. Yeremia pasal 6, ayat yang ke-24. Kita harus perhatikan 3 hal ini.
Yeremia 6:24. Kami telah mendengar kabarnya, tangan kami sudah menjadi lemah lesu. Kesesakan telah menyergap kami. Perhatikan, kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Nah, dengar saudara. Anak saya sudah 2 ya. Dan anak yang pertama saya lihat sendiri waktu lahir. Jadi saya minta ada dokternya. Saya mau tungguin istri saya melahirkan. Si Kesia ini ketika lahir saya yang nungguin. Jadi saya lihat ketika keluar kepalanya gitu ya. Sekarang sudah gede ini anak ini. Sudah bisa ngajari papahnya. Ini Kesia ini polisi lalu lintas buat saya kalau naik mobil. Jadi kalau sudah di traffic light, kalau saya pernah sekali atau 2 kali atau 3 kali, saya lupa saudaraku ya. Itu sudah merah sebetulnya, tapi sudah terlanjur. Nah, biasanya itu refleks gasnya, gitu. Langsung dia bilang, "Papa ngawur, merah berhenti, kuning hati-hati, jaga-jaga, hijau jalan terus," katanya. Jadi setiap kali ada orang langgar rambu-rambu, dia bilang, "Ngawur nih, bapaknya nggak sekolah ini," katanya begitu. Jadi ini saya sekarang ngajari papai, saudaraku, hati-hati soal rambu. Dulu ketika lahir saya perhatikan, keluar gitu, nangis, waduh, saya bilang luar biasa. Nah, saya perhatikan orang yang mengandung, karena jadi ketika orang mengandung, saudara ya, Anda perhatikan ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, Mas pasti setuju dengan apa yang saya katakan. Kaum bapak seperti saya ini hanya bisa mengamati dan tidak bisa mempraktekannya, nggak bisa, saudaraku ya. Nggak tahu. Tapi ketika orang itu mengandung, bulan-bulan pertama menderita nggak? Oh ya menderita, nggak enak. Ya mau tumpah, nggak enak. Jadi karena dalam tubuh kita ini ada nyawa lain, ada manusia lain. Jadi terganggu, saya melihat terganggu itu. Lalu mulai ngidam, cari yang aneh-aneh gitu ya. Saya sekarang ngajari orang ngidam tengking aja itu. Nanti anaknya ngiler, Pak. Lah itu memang anakmu tuh ngiler, lain lagi urusannya. Jadi kalau nyidam bang aneh-aneh yang tidak ada itu, tengking aja. Ada orang nyidam yang durian yang tanpa isi, durian yang tidak ada kulit yang tajam, durian gundul, mana ada itu gitu-gitu. Saya nggak tahu, tapi ada yang aneh-aneh. Bagaimana cari mangga yang muda tapi dimakan codot, nggak ada. Codot selalu makan mangga yang manis, dia pinter sekali. Jadi yang aneh-aneh, cari yang aneh-aneh. Nah suaminya yang kelabaan bingung sambil ngomel-ngomel cari barang-barang yang aneh-aneh. Saya nggak tahu. Tapi ketika mulai ada perubahan dalam fisik kita karena ada anak dalam kandungan, perubahannya begitu. Nanti lama-lama itu makin membesar, saudara. Nggak mungkin tetap kecil terus, nggak mungkin. Itu bohong-bohongan. Itu malah bahaya. Jadi orang kalau makin membesar, makin bahagia dia. Oh, aku lahir ini betul-betul hidup ini, artinya berkembang anak dalam kandungan. Lalu setelah itu makin lama makin berat, ya? Makin berat. Dan repotnya tidak bisa ditinggal sedikit pun, nggak bisa. Ya mau tidur, letakkan dulu, getak kese gitu ya, terus tidur, nggak bisa. Kemanapun bawa, saudara. Dari ke gereja sampai ke pasar, tetap masih harus dibawa. Tidak bisa, tidak mesti begitu. Tentara dulu saya pernah baca, Idi Amin kalau ngelatih tentaranya dalam waktu sekian bulan sebelum perang, dikasih ransel isinya batu. Pokoknya 24 jam setiap hari sekian bulan harus dipakai terus. Tidur ya ranselan pakai batu gitu. Dan katanya begitu dilepas, jalannya larinya cepat kayak kijang, katanya begitu. Itu kata orang. Tapi kan akhirnya dilepas juga. Tapi kalau orang hamil nggak bisa. Harus dibawa. Kemanapun pergi dibawa. Mau ngasih sambutan, arisan ibu-ibu ya dibawa, saudaraku. Kok bawa berat-berat saya bawakan? Nggak bisa, saudara. Itu bukan tas. Harus dibawa kemanapun pergi. Jadi berat kan? Berat. Susah sekali. Susahnya luar biasa. Puji Tuhan, laki-laki itu luar biasa berkat Tuhan buat kita ya. Saya seringkali berkata begini. Kaum ibu ya, itu menurut banyak orang lebih punya kekuatan ekstra daripada kaum pria. Ya, kita yang laki ini seringkali ngomel terus. Coba suruh beban sekian kilo jalan terus, saudara. Waduh, rasanya kayak apa saya nggak tahu. Makanya kita harus bersyukur dengan istri-istri yang ada, dengan dikasih, saudara, karena beban dan anugerah Tuhan buat mereka besar, tapi juga tanggung jawabnya juga
besar sekali. Alkitab berkata mereka kan penolong. Penolong itu mestinya yang ditolong kan lebih lemah kan, ya, yang nolong lebih kuat kan, mestinya begitu, biasa. Nah, makin berat kandungan, makin berat. Pada saat menjelang akan melahirkan, saat bayinya mau keluar, hukum Tuhan itu ditengking rupanya bisa mengurangi banyak sekali, saudara. Tapi dengar baik-baik, makin pada puncaknya menjelang saat anak itu lahir, kesakitannya makin besar. Dan saya mau beritahu, kalau saudara terima janji Allah, engkau kandung dalam rohmu, makin hari yang engkau rasakan makin berat. Nanti ada puncaknya itu. Begitu puncaknya makin berat, itulah saatnya anak itu akan lahir, saudara. Nah, tapi banyak ibu-ibu yang salah taksir. Banyak kan? Yang ke rumah sakit, mau keluar nih, sudah sakit sekali, mau keluar. Dokter bilang, belum, ini pulang lagi. Tapi sudah sakit. Ya, tapi belum. Pulang katanya. Suruh pulang, saudara. Banyak anak-anak Tuhan yang bilang, Pak, sudah nggak kuat ini. Problem tambah berat. Mana janji Tuhan, ini mau selesai. Belum, pulang lagi. Itu hanya perasaanmu berat. Yang lebih berat lagi akan datang. Belum, katanya. Bayangin, saudara. Yang Yesus juga mengatakan hal yang sama. Coba buka ini. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes 16 ayat yang ke-21. Tuhan berkata demikian. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Jadi ketika mau melahirkan, ada penderitaan. Menderita sekali. Makin saatnya tiba akan waktu melahirkan, penderitaan itu makin memuncak. Dan tiba-tiba Allah mengubahnya menjadi sukacita. Saya mau katakan buat saudara, ketika janji Tuhan itu makin mendekati penggenapannya, seringkali kita mengalami derita yang begitu besar dalam hidup kita. Kalau engkau tahan dengan penderitaanmu, engkau mendapatkan apa yang Dia janjikan. Tapi kalau engkau buang di tengah jalan karena tidak tahan dengan penderitaan, sia-sia apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Makin dekat waktunya, makin berat yang kita alami. Tapi ketika sampai pada puncaknya, saudara akan menerima berkat Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, sekarang sudah almarhum, dia serang bergurau, saudara. Satu kali saya datang ke persekutuan, Pak Timotius yang mimpin persekutuan itu, House of Prayer, rumah doa, di rumah mertua saya. Dia buat persekutuan. Dia ngundang seorang hamba Tuhan dari Tegal, khotbah. Waktu itu saya kuliah malam, jadi saya datang terlambat. Nah, waktu saya mau masuk ruang kebaktian, di luar sudah ada hamba Tuhan ini yang juga tidak mau masuk ke dalam karena terlambat juga. Jadi saya berhenti karena dia minta saya berhenti, terus kita ngomong-ngomong. Jadi kita malah ngobrol di luar, nggak ikut kebaktian, malah ngobrol di luar. Jangan repot nih. Tapi karena saya menghargai dia, jadi kami bicara-bicara. Nah, hamba Tuhan ini sudah khotbah cukup lama, ketika sudah 3/4 jam lebih. Lalu ketika itu tiba-tiba suaranya mulai turun. Setelah 3/4 jam turun. Sudah mulai lemah, dia bicaranya sudah mulai lemah karena mungkin tenaganya sudah makin terkuras habis. Dia mulai bicara melemah. Setelah beberapa saat melemah, tiba-tiba kuat lagi. Nah, waktu dia mulai khotbah keras begitu, si hamba Tuhan ini ngomong sama saya, ini sudah mau selesai khotbahnya. Loh, kok tahu Om? Saya bilang gitu. Oh ya, pengkhotbah itu kayak teplok dari pelita dari gas katanya. Kalau sudah mau habis, wah, mati katanya gitu. Lihat toh nanti dia bilang, ini hampir lagi sebenarnya selesai. Betul dong. Haleluya, amin. Mari kita berdiri. Loh, selesai katanya. Jadi gitu dia bilang, ini pendeta tuh gitu dia bilang. Dulu saya belum khotbah dan dia ngomong, kalau sudah mulai lemas, terus teriak dia. Kenapa? Dia ingin memberikan kesan yang baik kepada pendengarnya. Habis ya lalu. Nah, benar katanya. Saya mau beritahu saudara, penderitaanmu ketika makan hampir habis. Ngerti saudara? Kalau masih lama, saudara, masih lama. Tahan, masih lama. Jangan dibuang, itu beban dari Tuhan.
Begitu, habis ini. Pas, hilang semua, saudara. Ngerti? Seperti orang yang melahirkan, yang mengandung. Ketika engkau mengalami saatnya itu, sakit, menderita, tapi tiba-tiba ganti dengan sukacita. Amin. Yang kedua. Lihat Yesaya 26. Yesaya 26. Ini ada peristiwa yang aneh sekali, tapi saya mau ajak kita perhatikan ini. Yesaya 26 mulai ayat yang ke-15. Yesaya 26 ayat yang ke-15. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah, ya membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, perhatikan, mereka mengeluh dalam doa. Ketika didikan, hajaran Tuhan datang, mereka mengeluh dalam doa. Seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan. Menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. 18. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Alkitab berkata, ada orang ketika hajaran Tuhan datang, mereka mengeluh dalam doa. Mereka seperti seorang perempuan yang mengandung, dekat waktunya melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Mengandung, menggeliat sakit, dalam doa dia mengerang, tetapi pada akhirnya, sepertinya dia melahirkan angin. Yang lahir bukan anak, tapi angin yang dilahirkan. Artinya doa yang sudah mengerang kesakitan begitu rupa, tiba-tiba nggak ada hasilnya. Pernah nggak ngalami begitu, saudara? Ketika engkau bergumul sesuatu, engkau berharap ini akan segera terjadi, engkau berteriak, engkau berseru, engkau berkata, Tuhan, aku kesakitan, aku tidak tahan lagi. Dia mengeluh dalam doanya, dan tiba-tiba seperti orang melahirkan angin. Yang dia harapkan tidak pernah muncul, dan sepertinya sia-sia semua pergumulan doanya. Saya mau katakan, keadaan ini seperti tadi. Ibu yang mengandung, yang salah perhitungan. Kesakitan yang dia alami, dia pikir, aku sudah dekat dan sekarang saatnya aku melahirkan. Ketika sampai dokter berkata, pulang saja karena belum waktunya. Dulu anak yang pertama begitu ya. Jadi ketika datang ke rumah sakit, diperiksa, oh belum ini, masih lama, 2 hari lagi, pulang aja, nanti enggak nambah-nambahi ongkos katanya. Pulang. Saudara. Padahal pada waktu itu sudah sakitnya luar biasa buat istri saya. Dipikir inilah saatnya melahirkan. Sampai sana nggak ada apa-apa. Pulang orang bilang, mana anaknya? Belum. Ya terus tadi yang teriak-teriak tadi, ya udah nggak ada apa-apanya. Saudara, lihat apa yang Daud katakan. Mazmur pasal yang ke-30. Mazmur pasal yang ke-30. Ayat yang ke-6. Mazmur pasal 30 ayat yang ke-6. Alkitab berkata begini. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Nah, kembali ke Yesaya 26 tadi. Ketika orang itu mengalami, Yesaya 26 tadi. Ketika mereka mengalami tekanan seperti itu, penderitaan seperti itu, sepertinya doanya, erangannya itu seperti tidak ada hasilnya, seperti melahirkan angin. Apa yang Tuhan katakan? Tepat seperti yang Daud katakan tadi. Ayat 26. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Bersembunyilah dalam kamarmu barang sesaat lamanya.
Alkitab berkata hanya sesaat dia murka, tapi kasihnya itu selama-lamanya. Hanya sesaat. Alkitab berkata, weeping may endure for a night. Tangisan kita mungkin bertahan sepanjang malam. But joy comes in the morning. Tapi sukacita akan datang waktu pagi. Nah, ini ada rahasia besar, saudara. Alkitab sepertinya berkata begini. Ini tangisan kita. Dan ini batas pasti yang Tuhan beri. Di sini adalah sukacita. Kita menangis terus. Dan Tuhan tahu kekuatan kita. Dan Tuhan berkata sampai batas ini. Apapun yang terjadi. Kalau dia sanggup sampai ke batas ini. Langsung ganti dengan sukacita. Daud berkata sepanjang malam kau boleh menangis. Tapi begitu pagi datang. Itu nggak bisa ditawar. Pagi itu jam itulah pagi. Begitu matahari mulai bersinar. Pagi datang. Dan setiap hari itu hal yang pasti terjadi. Begitu pagi datang. Sukacita. Apapun yang terjadi. Dia akan buat kita ketika pagi datang. Berubah dengan sukacitanya. Saudara sekalian. Kalau kita merasa seperti orang melahirkan angin. Sepertinya doa-doa kita, erangan tangisan kita. Saya pikir inilah saat yang kau tolong aku. Tiba-tiba, belum ini. Kita menangis lagi, kita sakit lagi, kita berteriak lagi. Sepertinya sekarang saatnya nampaknya Allah memberkati aku. Waktu kita berdoa mengerang, tiba-tiba bukan itu lagi. Dengar, hanya sesaat amarahnya. Ketika pagi datang, rinah, joy, nyanyian dan tarian akan keluar dari hidup kita. Karena Tuhan yang mengubah dan memberkati kita. Amin, saudaraku. Nah, apa yang dibutuhkan seorang wanita ketika engkau salah pikir, salah menduga bahwa saatnya mau melahirkan, ternyata belum. Bertahan. Engkau pasti akan melahirkan. Bertahan dengan apa yang ada. Jangan dibuang bayimu. Wah, nipu aku ini bayi. Buang. Engkau tidak akan mendapatkan apapun, saudara. Tapi kalau engkau berani bertahan, engkau tunggu akan saatnya Tuhan. Pada waktunya Allah. Pasti engkau akan melahirkan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Yang terakhir, yang ketiga. Lihat dalam Yesaya pasal 37. Yesaya 37. Nah, dengar saya mau ceritakan dulu latar belakangnya. Raja Hizkia tinggal di Yerusalem. Dan pada waktu itu dia diserang oleh Raja Asyur. Asyur itu sebagian sekarang adalah daerah Irak modern yang sekarang. Bukan Syria lain. Asyur. Nah, saudara sekalian, pada waktu itu kota-kota berkubu dari Hizkia sudah hancur. Karena biasanya begini. Kalau ini ada ibu kota negara, di sekitarnya ada kota-kota yang merupakan benteng-benteng untuk menangkal serangan dari luar. Jangan sampai masuk menyerang akan ibu kota negara. Nah, ternyata benteng-benteng ini sudah hancur semua, dikuasai, ditaklukkan oleh pasukan Asyur. Lalu Raja Asyur mengirim akan Chief of Staff, Panglima Gabungan. Dan orang ini datang sampai ke dekat benteng Yerusalem. Lalu orang ini berbicara dengan bahasa Ibrani berkata begini, "Hei Hizkia, Raja kami berkata, kami sediakan 2.000 ekor kuda. Apakah engkau sanggup sediakan penunggangnya?" Enggak sanggup, saudara. Artinya, jumlah tentara di Yerusalem enggak sampai 2.000 orang. Dan Alkitab mencatat, Asyur datang, paling tidak, lebih minimal 185.000 orang datang. Bayangin, ini 2.000 enggak ada. Yang ngepung minimal 185.000 orang. Anda bisa bayangkan keadaan yang ada. Lalu beberapa pegawai Hizkia ngomong sama Panglima Asyur ini. Mas, kalau ngomong jangan pakai bahasa Ibrani dong. Nggak enak. Dengar rakyat itu dengar nanti repot. Biar sengaja saya. Supaya mereka tahu. Dan membunuh raja sendiri. Dia teriak-teriak makin keras sama orang Israel pakai bahasa Ibrani. Yang luar biasa, Hizkia pesan begini. Kamu boleh hadapi mereka dalam pembicaraan.
Waktu mereka mencemooh kamu, mengecek kamu, menghina kamu, jangan jawab sepatah kata pun. Wah, susah, saudara. Ngunci mulut kita, hatinya panas gitu. Panas tapi mau perang tidak berani. Bayangin, 2000 ngelawan 185.000. Satu dikebut sekian orang, nggak mungkin menang. Mau perang nggak berani, mau jawab, Hizkia bilang jangan dijawab. Minimal kalau jawab omongan kan enak gitu ya, balas gitu. Tapi disuruh ngunci mulutnya, tahan di sini. Udah, pergi lagi mereka. Yang kedua, diserbu lagi. Dan kali ini dia bawa surat rajanya dan isinya penghinaan luar biasa. Termasuk penghinaan kepada Allah Israel. Dan Hizkia betul-betul sudah tidak kuat lagi, saudara. Sudah berat sekali. Kota-kota sudah hancur semua. Nggak ada 2.000 orang. Ratusan ribu pasukan musuh siap menghancurkan dia. Nggak tahan. Betul sudah nggak tahan. Dengan apa lagi dia bisa bertahan? Nah, perhatikan apa yang dia buat. Pasal yang ke-37. Mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Elyakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Perhatikan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup. Sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Saudara, apa yang terjadi? Ketika surat diberi, Hizkia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia ngomong ke Nabi Yesaya, kami seperti orang yang sudah saatnya melahirkan, tapi nggak punya tenaga. Zaman dulu berarti mati, saudara. Mati ibunya, mati anaknya. Zaman sekarang ada bius dibedah sesar, dilahirkan, selamat dua-dua. Zaman dulu nggak ada. Begitu tenaganya habis, mati dua-duanya. Anaknya mati, ibunya mati, saudara. Dia masuk ke rumah Tuhan, dia koyak pakaiannya, ganti pakaian berkabung. Dan dia hanya bisa tunjukkan akan surat penghinaan itu di depan Allahnya. Tenaganya makin habis terkuras. Allah bertindak. Ketika sampai pada titik terakhir tenaganya habis, Allah bertindak. Malaikat dikirim dan 185.000 orang Asyur dibantai malaikat Tuhan, mati seketika. Beberapa hari setelah itu Raja Asyur dibunuh oleh anaknya sendiri. Waktu dia menyembah ke kuil dewanya, dibunuh oleh 2 orang anaknya sendiri. Mati dengan cara yang sangat mengerikan. Justru pada saat Hizkia berkata, aku seperti wanita yang sudah siap melahirkan, tapi tidak punya kekuatan sama sekali. Saya berikan contoh ini, saudara. Gelas ini isinya apa, saudara? Hah? Isinya apa? Air. Bukan hanya air. Air dan udara. Ada rongganya, ada udaranya. Oh pasti. Ini isinya air dan udara. Ini simbol hidup kita. Dan udara ini simbol daripada kuasa Tuhan. Ketika gelas ini kosong tanpa ada airnya, sebetulnya gelas ini tidak kosong. Gelas ini penuh dengan udara. Makin banyak airnya, makin sedikit sisa rongga untuk udara. Makin habis airnya, makin penuh dengan udara. Ingat ilmu pengetahuan alam kelas 3 SD sekian tahun yang lalu, Anda masih ingat ini? Ini hanya bukan berisi air, saudara, tapi berisi air dan udara. Tapi sebaliknya, kita adalah orang yang penuh dengan kuasa daripada Allah. Utang nggak bisa bayar, ini begini, anak begini, suami begini, istri begini,
Karyawan, pegawai, begini semua. Penyakit tambah, habis, sudah. Mau apa lagi? Terserah Tuhan mau ngapain. Mau dibunuh saja, silahkan ambil, terserah. Lah itu habis konyol, saudaraku. Kenapa? Engkau habis itu sambil ngomel. Alkitab berkata, Allah capek dengan omongan kita. Engkau membuat Tuhan weary, capek, kesel, dan kesal. Saudara, ngerti? Tapi ada anak-anak Tuhan yang habisnya lain. Seperti Paulus, Allah berkata, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Gelas ini, ketika saya minum airnya sampai habis, sebetulnya gelas ini tidak kosong. Saudara. Dengar, makin habis kemampuan manusiawimu, makin penuh hidupmu dengan Tuhan. Makin habis kemampuan kedagingan kita, makin penuh hidup kita dengan kuasa Allah. Kalau Tuhan menghabiskan kita, bukan berarti dia menghabiskan kita untuk dikosongkan dan dibuang. Tapi dia isi dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Saudara mau dihabiskan? Oh, saya berdoa supaya dihabiskan, saudara. Makin penuh dengan diri kita sendiri, makin tidak ada apa-apanya kita. Makin tidak berdaya. Makin kita dihabiskan dari kemanusiaan kita, makin kita penuh dengan pribadi Allah sendiri. Oleh karenanya Paulus berkata, aku lebih suka bermegah karena kelemahanku. Dalam kelemahanlah sebetulnya kuasanya sempurna, saudara. Ngerti? Nah, dengar. Kalau saudara bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan malam hari ini. Kalau Anda berkata, Tuhan, habisnya aku, habis. Katakan, Tuhan, terima kasih. Aku seperti air yang makin habis. Tapi aku diisi dengan ruah, angin, roh dari Allah. Kata roh yang dipakai untuk Allah itu dari kata Ibrani ruah, yang artinya juga angin, udara, saudara. Ketika air hidup kita ini habis. Ingat, sebagian besar tubuh manusia terdiri dari apa? Air. Ketika air manusia kita habis, ruahnya yang mengisi kita. Setiap kali Anda minum, mulai malam ini, ketika nanti Anda pulang, Anda ke restoran atau makan di rumah, atau Anda ke rumah pesta, ketika Anda minum, ingat setiap kali pegang gelas minum, katakan, makin habis. Sebetulnya gelas ini tidak kosong, tapi penuh dengan ruah, dengan angin. Makin kosong kemampuan kita, makin tidak berdaya kita, makin penuh rohnya mengisi kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya tidak tahu akan kesulitan saudara masing-masing. Tapi apakah ada orang-orang yang sudah berkata, Tuhan, aku sudah gak kuat, teler aku, Tuhan. Habis kekuatanku. Mungkin belum, saudara. Engkau berkata, aku ini seperti melahirkan angin, Tuhan. Sudah teriak-teriak, gak tahan, doa, mengerang, gak ada hasilnya. Saya berkata, belum saatnya melahirkan. Hanya salah perhitungan, saudara. Dia mampu berikan kekuatan untuk kita bisa bertahan. Saya nggak tahu akan problem saudara masing-masing. Tapi makin habis hidup kita, makin penuh, dia mengisi akan hidup yang sama. Saya mau berdoa di tempat saudara masing-masing berdiri saat ini. Tuhan tidak suruh saya untuk mendoakan secara pribadi. Tapi siapa yang berkata, Tuhan, beri kekuatan kepadaku. Jangan bosan. Jangan putus asa. Makin engkau habis, makin kuat kuasnya dinyatakan dalam kehidupan kita.